Beban Hansi Flick sebagai pelatih Barcelona di musim ini jauh lebih berat dibanding musim lalu. Berbagai masalah tiba-tiba muncul, mulai dari badai cedera, kenakalan Lamine Yamal, dan persoalan taktik. Beruntung, Flick bukan pelatih sembarangan. Kerikil-kerikil kecil yang menghambat El Barca berhasil diselesaikan. Yamal yang terlalu banyak tingkah juga mulai didisiplinkan. Kini lini serang Blaugrana mulai kembali tajam, bahkan Marcus Rashford dan Ferran Torres juga naik level. Bagaimanakah kebangkitan para penyerang berkat satu perubahan Hansi Flick? Badai masalah menyerang Hansi Flick. Hansi Flick dan Barcelona mulai banyak dihantam masalah pada musim ini. Berbeda dengan musim lalu, performa Los Culés lebih rentan naik turun, bahkan di kompetisi domestik. Penyebabnya cukup beragam, salah satunya karena taktik Flick yang sudah mulai diantisipasi lawan. Garis pertahanan tinggi dengan jebakan offside juga terlalu mudah dieksploitasi. Buktinya terlihat saat El Barca dibantai habis oleh Sevilla dengan skor 4-1. Hasil ini menjadi skor kekalahan terbesar mereka dalam 10 tahun terakhir di La Liga. Tekanan pada Flick semakin besar, menyusul hasil buruk di partai El Clasico. Posisi Barcelona semakin jauh dari puncak klasemen La Liga yang dikuasai oleh Real Madrid. Selain masalah performa, badai cedera juga sedang tidak bersahabat pada Blaugrana. Robert Lewandowski dan Dani Olmo masih sering berkutat dengan masalah kebugaran. Joan Garcia yang baru direkrut musim ini juga terkena sial usai menderita cedera lutut. Kiper asal Spanyol ini harus absen hingga 6 minggu bahkan sampai harus menjalani operasi. Bukan hanya masalah internal, Blaugrana juga sedang gundah karena Camp Nou belum bisa dibuka untuk pertandingan. Padahal El Barca harusnya sudah kembali ke stadion ini sejak bulan lalu. Namun mereka masih belum mendapat izin menggunakan Camp Nou karena alasan keamanan. Sejauh ini, Dewan Kota Barcelona hanya mengizinkan Blaugrana memakai Camp Nou sebagai tempat latihan. Berbagai badai masalah yang menimpa Barcelona ternyata nggak bikin keyakinan Flick goyah. Dia terus menenangkan para pemain dan memberikan mereka motivasi untuk bangkit. Setelah tumbang di El Clasico, Flick berjanji akan membawa tim kembali ke performa terbaiknya. Pelatih asal Jerman ini optimis Barcelona bisa mencapai titik itu saat semua pilar kunci sudah bugar. Menjaga fokus Lamine Yamal. Lamine Yamal juga sempat diterpa berbagai isu miring di luar lapangan. Winger asal Spanyol ini dianggap terlalu sering koar-koar hingga merugikan Barcelona. Pasalnya, Blaugrana selalu kalah ketika wonderkid 18 tahun ini mencoba untuk jumawa. Sebut saja ketika dirinya mengunggah 2 story Instagram sebelum melawan Paris Saint-Germain. Yamal koar-koar bisa menjadi pembeda untuk Los Culés saat melawan PSG. Bukannya menjadi kenyataan, wonderkid La Masia ini malah menghilang di laga tersebut karena dikantongi Nuno Mendes. Sebelum El Clasico, koar-koar Yamal makin gila karena berani menuduh Real Madrid klub pencuri. Hasilnya Yamal lagi-lagi tampil buruk dan dikantongi oleh Alvaro Carreras. Bukan hanya sikapnya di sosial media, hubungan asmara Yamal dan pacarnya juga disorot. Sang wonderkid terlalu banyak mengumbar kemesraan dengan kekasihnya Nicky Nicole. Semua tingkah Yamal di luar lapangan ini membuat performanya menurun drastis. Beruntung ada Hansi Flick yang langsung menampar Yamal dengan aturan disiplin. Flick bersama manajemen memantau ketat aktivitas sosial media Yamal lewat sang agen, George Mendes. Pasalnya, Yamal dinilai terlalu mengekspos kehidupan pribadinya akhir-akhir ini. Tak lama berselang, Yamal kemudian memutuskan pacarnya usai diperingatkan klub. Setelah fokusnya kembali 100% ke Barcelona, performa gacornya pun muncul. Di laga kontra Elche, 1 gol berhasil disumbangkan oleh Yamal untuk Barcelona. Keseriusan sang pemain juga dipuji tinggi karena tetap gacor meski bermain dengan rasa sakit akibat cedera pubalgia. Beberapa hari dia merasakan ketidaknyamanan dan rasa sakit. Akan tetapi Yamal berusaha keras dan telah membaik. Dia berkembang dengan baik. Peluang mempermanenkan Marcus Rashford.
Selain Yamal, Hansi Flick juga berhasil menyulap performa Marcus Rashford. Winger asal Inggris ini sempat diragukan banyak pihak di awal kedatangannya ke Barcelona. Paul Scholes tidak yakin jebolan Carrington ini bisa memenuhi standar tinggi Barcelona. Menurut saya, dia sudah berhenti berjuang untuk United. Dan ketika seseorang sudah sekali berhenti, ia akan mengulanginya lagi. Di Barcelona pun, ia sudah terlambat datang. Dia tidak akan bisa lolos begitu saja di sana. Tidak mungkin. Namun pihak Barcelona justru melihat Rashford dengan kacamata yang berbeda. Manajemen Los Culés malah berniat mempermanenkan sang pemain. Hal ini nggak lepas dari gacornya performa Rashford di bawah asuhan Flick. Tercatat winger asal Inggris ini seakan lahir kembali dengan menjadi pilar kunci di sayap kiri Barcelona. Belum lagi Rashford juga mengaku kalau dirinya betah bermain di bawah asuhan pelatih Jerman tersebut. 23 tahun hidup saya dihabiskan bersama Manchester United. Jadi terkadang kita butuh perubahan. Saya pikir mungkin inilah yang terjadi pada saya dan ya saya menikmati semuanya. Ambisi besar Rashford sebanding dengan produktivitasnya di lapangan. Di laga terbaru kontra Elche, Rashford menyumbang 1 gol untuk kemenangan 3-1 milik El Barca. Total, Rashford sudah mengoleksi 6 gol dan 7 assist bagi Blaugrana. Gak heran kalau Gary Lineker berani bertaruh kalau winger Inggris ini akan sukses di Barcelona di awal musim. Barca sudah lama tidak memiliki pemain Inggris di tim mereka dan ini dia sangat cepat, sangat berbahaya dan orang yang baik. Saya sangat senang melihatnya di Barcelona. Dapatkan celana pendek murah meriah yang bisa kamu pakai untuk semua aktivitas olahraga. Cek link di bawah ini. Mencari nomor 9 yang lebih gacor. Hansi Flick masih memiliki pekerjaan rumah untuk menemukan suksesor Robert Lewandowski. Striker asal Polandia ini sudah terlalu uzur untuk menjadi ujung tombak utama. Hansi Flick sejatinya masih punya Ferran Torres yang sudah mencetak 5 gol di La Liga musim ini. Sayangnya, Ferran dinilai nggak memiliki mentalitas kuat ketika bermain di laga besar. Ferran menghilang di El Clasico saat Barcelona membutuhkannya sebagai penggedor utama. Wajar jika manajemen Barcelona mulai memantau sejumlah striker ternama. Sergio Guirassy disebut bisa menjadi pilihan yang realistis tapi bersifat jangka pendek. Barcelona langsung bisa mendapatkan striker berpengalaman yang bisa menjamin 2 digit gol dalam semusim. Harga Guirassy juga dianggap lebih terjangkau di market penyerangan dengan bandrol sebesar 50 juta euro. Namun manajemen Barcelona masih kepincut mendatangkan sosok Julian Alvarez sebagai transfer idaman. Striker Argentina ini dinilai cocok dengan gaya main Hansi Flick. Pasalnya, Alvarez mampu bermain sebagai striker bayangan maupun target man. Kemampuan ini terlihat dari gaya mainnya di Atletico Madrid musim ini. Alvarez kerap kali dimainkan bersama dengan Alexander Sørloth sebagai striker bayangan. Meski begitu, ex-Manchester City ini tetap mampu menyumbangkan 7 gol di La Liga. Akan tetapi, impian untuk merekrut Alvarez ini nggak akan bisa diwujudkan dengan mudah oleh Barcelona. Pasalnya, Atletico Madrid disebut mematok harga di atas 100 juta euro untuk sang striker. Sepatu running keren Kenki Carka ini lagi diskon besar-besaran. Cek linknya di bawah ini. Dengan meningkatnya performa lini serang, akankah Barcelona mampu mengejar Real Madrid di puncak La Liga?